guys, selamat datang di Cerita Maya bersama aku Maya. Oke teman-teman, buat hari ini akan ada cerita yang menarik seputar pariwisata yang ada di kota Jogja. Tapi dia bukan penghuni Jogja, dia adalah seorang wisatawan yang berkunjung ke Jogja. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan ceritanya, yuk kita simak sama-sama gimana ceritanya kali ini. Tapi sebelumnya, buat kalian yang baru aja klik dan tahu ada channel ini, tolong pencet tombol subscribe-nya jika kalian suka, dan tolong kasih tahu ke teman-teman kalian bahwa ada Cerita Maya di YouTube. Juga buat kalian yang udah subscribe, terima kasih. Yang udah like, terima kasih. Dan jangan lupa cerita ini di-share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa follow Instagram aku di cerita_maya. Oke, langsung kita bahas di cerita yang pertama. Cerita ini dikisahkan oleh seseorang yang merahasiakan namanya siapa. Jadi aku nggak bisa nyebutin ini cerita dari siapa. Cuman aku ambil dari salah satu cerita yang ada di Google. Jadi pada waktu itu sekitar tahun 2014 ceritanya. Dia bersama teman-temannya dalam perjalanan menuju kota Yogyakarta untuk berpariwisata. Nah, mirip-mirip kan sama cerita yang sebelumnya? Oke, tapi cerita yang ini berbeda. Jadi, di mana perbedaannya? Ini dia. Mereka sama-sama naik bis pariwisata sama teman-teman sekolahnya ya, maksudnya. Itu biasanya kan ada tour guide-nya. Nah, guide-nya ini adalah si sang supir bis sendiri. Di jalan menuju arah Sendang sono, tiba-tiba bis kami berhenti katanya. Ternyata roda depan bis yang sebelah kiri itu hampir masuk ke jurang. Otomatis kami yang ada di dalam bis semuanya panik dong. Di saat semuanya panik, tiba-tiba salah seorang temennya yang berinisial AMB tiba-tiba nangis dan berteriak-teriak. Tiba-tiba menggigil kedinginan dan menangis. Waduh, kenapa ini ya? Kita pada saat itu nggak mikir macem-macem katanya. Tapi yang anehnya saat itu mulai terdengar ada bunyi kera. Wow, bunyi kera guys, gimana coba tuh? Setelah semuanya aman, roda bis sudah kembali ke jalanan lagi. Mereka pun dengan pelan-pelan dan berhati-hati melanjutkan perjalanan lagi menuju kota Yogyakarta. Cuman ketika bisnya udah mulai jalan, terdengar lagi suara tangisan dari temennya berinisial AMB ini tadi. Terus setelah nangis terseduh-seduh, si AMB ini kemudian ketawa-ketawa. Anehnya lagi, ketawanya seperti kera. Karena sadar ada yang gak beres dengan si AMB ini, kemudian supir bus memutuskan untuk memberhentikan busnya di tengah jalan. Orang-orang satu bis pada panik karena AMB ini makin heboh, kesurupannya makin parah. Jadi mereka semua akhirnya pada tahu bahwa AMB ini kesurupan. Kita satu bis ngebacain dia doa Bapa Kami dan Salam Maria. Tapi temanku ini malah ikutin kami sambil ketawa-ketawa, dan ketawanya sekali lagi mirip kayak kera. Terus udah gitu ngeledek lagi ketawanya itu. Kebayang gak sih ketawanya sambil ngeledek gitu? Sumpah kami makin panik dan bingung. Untungnya si bapak supir bis ini inget bahwa dia bawa rosario. Rosario itu punya neneknya yang udah turun-temurun dikasih dari keluarga. Jadi udah tua banget itu rosarionya ya. Akhirnya setelah dibacain doa lagi dan si AMB ini dikalungin rosario, akhirnya si AMB bisa tenang. Dia sadar dan langsung lemas badannya. Sumpah kalau inget aku masih merinding banget. Temenku yang kesurupan itu pas kita tanya, dia bilang gak tahu apa-apa. Terus anehnya pas dia lagi lihat ada kera di pohon, dia berasa pengen nangis gitu loh. Pengen nangis dan abis itu pingsan, gak sadarkan diri. Oke teman-teman, nah itu tadi adalah cerita dari seorang anonim yang gak mau disebutin namanya tentang kisah perjalanannya menuju ke Jogja. Tapi ada yang bilang kan ya, kalau Jogja itu adalah kota yang terbuat dari kenangan. Sayang banget nih, kenangan si teman kita satu ini adalah kenangan tentang temennya yang kesurupan oleh kera.
Kasihan sekali. Oke, kita langsung lanjut di cerita yang kedua. Oke, cerita yang kedua ini juga kita dapatkan dari seseorang yang gak mau disebut namanya. Akan aku bacain buat kalian semua. Kejadian ini saya alamin beberapa waktu yang lalu, belum lama ini. Saya melamar pekerjaan di luar kota dan saya diterima di kantor tersebut. Saya datang ke kota itu pada hari Minggu yang sebenarnya mepet karena hari Senin saya udah harus langsung bekerja. Dan lagi saya belum dapat kos. Tapi kebetulan saya punya beberapa teman yang tinggal di daerah itu dan saya meminta bantuan kepada teman-teman saya untuk mencarikan saya kos di daerah tersebut. Akhirnya kita dapat nih tempat kos yang menurut saya bagus dan harganya lumayan murah. Lingkungannya rame, dekat dengan berbagai warung dan berbagai tempat makan, jadi sangat cocok untuk ditinggalin. Tapi yang ngekos cuman saya dan 3 orang laki-laki di kamar sebelah asal Kebumen. Yang kebetulan satu kerjaan dengan saya. Pemilik kos sendiri tidak tinggal di situ, jadi si pemilik kos ini punya rumah jauh dari tempat lokasi kos-kosan tersebut. Hal yang cukup janggal adalah si ibu kos ini sempat bilang ke saya bahwa kos-kosan ini udah agak lama kosong dan baru aja ditempati oleh saya dan kamar sebelah saya. Padahal orang-orang yang punya kos di daerah sini tuh rata-rata hampir semuanya penuh gitu. Malamnya saya udah bisa tinggal bermalam di kos tersebut. Sebelum itu saya beritahu ya, saya seorang indigo. Karena buyut saya merupakan salah satu orang yang berpengaruh dalam pembukaan keraton Surakarta. Saya tidak bangga karena dalam hal ini saya tidak bisa tidur di tempat yang baru. Banyak yang pengen kenalan sama saya, tapi saya memilih diam. Sampai subuh saya terbangun dari tidur singkat yang kurang lebih cuman 1 jam. Di samping kasur saya ada 1 tetes darah segar. Mungkin karena efek baru bangun tidur, saya nggak terlalu mempedulikan darah itu. Saya cuma ngelap darah itu pakai tisu basah lalu pergi mandi dan wudhu. Sorenya setelah pulang kerja, saya kan otomatis langsung ke kos-kosan ya. Setelah saya membuka pintu, saya amati dan saya lihat kembali ada tetesan darah segar di dekat kasur saya. Bukan 1 lagi kali ini tetesannya, tapi ada beberapa tetes dan tempatnya udah agak kering, jadi agak susah dilap gitu loh. Tapi setiap saya pengen pergi tidur, saya merasa ada yang ngeliatin saya gitu loh teman-teman. Bahkan saya merasa mulut saya ada yang memegang. Jadi bikin saya nggak bisa tidur sampai pagi. Sebenarnya saya sempat melihat penunggu kos di sini adalah perempuan yang tidak terlalu berumur. Tapi saya tidak mau mengajak komunikasi karena saya sudah diwanti-wanti sama orang tua saya. Kalau saya nggak boleh aneh-aneh karena saya habis sakit. Hari terakhir sebelum saya memutuskan untuk keluar kerja, saya ada masalah sama kerjaan. Tapi sesampainya di kos, kamar sebelah saya yang dipakai oleh 3 laki-laki yang dari Kebumen tadi tuh udah bersih. Saya punya firasat jangan-jangan nih mereka pindah kos nih, nggak bilang-bilang, diem-diem baik ya kan. Kamar saya jadi pengap, padahal sebelumnya tidak. Saya tahu bahwa saya sedang diperhatikan dan dikerumuni, tapi saya diam saja. Saya membaca doa dalam hati dan saya menghubungi orang rumah. Saya cerita dari awal sampai akhir. Orang tua saya panik dan menyuruh saya berzikir. Paginya teman saya yang mencarikan saya kos datang ke kos. Bertanya apa yang terjadi dan saya pun bercerita. Dia kemudian melihat darah itu. Memang belum saya bersihkan. Dia tanya sampai beberapa kali untuk meyakinkan bahwa itu beneran bukan darah saya. Lalu ibu saya menelpon menyuruh saya untuk segera pulang. Akhirnya saya pulang dan sesampai di rumah saya kembali menceritakan kisah kejadian yang terjadi dari awal sampai akhir ke keluarga saya. Abah saya bilang bahwa di situ dulu pernah ada orang yang keguguran. Besoknya Abah pergi ke rumah teman. Teman Abah ini kiai di lingkungannya.
Sebelum abah saya berkata apa-apa, beliau sudah bisa menebak dan memarah-marahi abah. Nyuruh anak yang baru merantau, yaitu saya, untuk pulang. Karena di tanah tempat ngekos itu adalah tanah keramat. Penunggunya haus darah, atau singkatannya minta tumbal. Karena itu, kos yang saya tempati tidak pernah ada yang memakai. Lokasi kota rantauan tersebut adalah Kabupaten Sukoharjo. Tanggal kejadian 10 September 2019. Aku merinding. Aku record jam berapa nih? Nyaris jam 12 malam nih aku record. Oke guys, itu cerita yang kedua yang menurutku oh my god, aku gak bakal betah dan gak bakal kuat juga di hari pertama ketika aku ngelihat darah. Aku gak bakal terusin tinggal di situ, tapi si Mas ini kuat banget, ya ampun. Oke guys, itu aja cerita dari Maya episode kali ini. Jangan lupa kalian yang punya cerita misteri yang paling serem, yang paling menakutkan, DM ke Instagramnya cerita_Maya. Dan juga kalian jangan lupa di like, minta like-nya dong ya. Dan juga minta subscribe-nya dong. Aku lagi berjuang buat bikin channel aku ini jadi 1000 subscriber. Terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa nyalakan bel notifikasi biar kalian tahu kapan video aku di-upload. Dan sampai ketemu di Cerita Maya episode berikutnya. Bye!